Jadi 21 yang di ayat 21 kelompok pertama, kelompok kedua 21, 22 dan 23 itu perbandingannya di ayat 31 sampai 36 hanya kalimat innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Nah, kita lihat perbandingannya Bapak Ibu ya. Di ayat 21 jahannamnya disebut duluan. Jahannamnya disebut duluan, inna jahannama kanat mirsoda. Itu untuk kelompok pertama, digambarkan begitu. Bahwa jahannam itu sudah lama menunggu-nunggu, kalau diartikan, ditafsirkan yang lalu ya, rosidah. Atau sudah lama dipersiapkan, kalau ditafsirkan mursidah ya, atau mursoda, mursoda. Kemudian kata-kata al-muttaqin perbandingannya adalah dengan lit-taghin. Perbandingannya dengan apa? At-taghin. Nah, ini mirip Bapak Ibu, mirip dengan yang di surat An-Nazi'at. Mirip yang di surat An-Nazi'at yang sudah kita pelajari ya. Nah, silakan dilihat di surat An-Nazi'atnya ya. Ayat kondisi berkebalikan yang ada di ayat 37 dan 38 ya, 37, 38, 39 keadaannya berkebalikan dengan ayat 40 dan 41. Di ayat 38 sampai 39 Allah berfirman fa amma man tagha. Nah, di sana kata-katanya tagha. Terus wa atharal hayatad dunya, akibatnya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kebalikannya wa amma man khafa maqama rabbih. Khafa maqama rabbih. Nah, khafa maqama rabbih ini di surat An-Naba diistilahkan al-muttaqin. Inna lil muttaqin. Oke. Nah, amma man tagha yang di surat An-Nazi'at, di surat An-Naba-nya berbunyi lit-taghin. Lit-taghin ya. Nah, ini kita banding-bandingkan supaya Bapak Ibu bisa mengait-ngaitkan antara ayat satu dengan ayat lainnya ya. Kembali ke surat An-Naba ya. Jadi yang di ayat 21 sampai ayat 23 di surat An-Naba, perbandingannya di ayat 31-nya hanya innalil muttaqina mafaza, kalau yang di sana ma'aba. Ma'aba dan di sini mafaza. Nah, karena demikian maka di kelompok kedua ini yang muttaqin tidak ada yang kondisi kebalikan secara tekstual, keadaan berkebalikan secara tekstual yang pembandingnya inna jahannama kanat mirsoda. Secara tekstual tidak disebut. Tetapi secara makna masuk bahwa orang yang bertakwa itu kebalikan dari jahannam tentu adalah surga. Nah, tekstualnya nggak disebut oleh Allah, tapi pengertian dan maknanya masuk, ada ya kan? Nah, kalau neraka itu sudah lama dipersiapkan, kalau ditafsirkan mursoda, begitu juga surga sudah lama dipersiapkan. Surga juga sudah lama dipersiapkan. Di An-Naba tidak terbunyikan secara tekstual, tapi lagi-lagi ya karena ini polanya pola pembandingan, keadaan berkebalikan, maknanya masuk. Dan makna masuk itu juga dibenarkan oleh ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Ayat-ayat lain dalam Al-Quran ya, di antaranya adalah di surat Ali Imran ayat, di antaranya ya, surat Ali Imran ayat 133. Ayat 133 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu, terus uiddat. Jadi surga sudah dipersiapkan. Sebagaimana neraka juga sudah dipersiapkan ya. Oke. Kemudian kalau terkait dengan jahannam digambarkan inna jahannama kanat mirsodan, di mana salah satu tafsir mirsodan adalah rosidah. Nerakanya itu nunggu-nunggu, nuansanya nuansa marah dan jengkel begitu. Nah, berarti kalau nerakanya sudah rosidah, surganya sebenarnya juga sudah rosidah. Sudah apa? Sudah nunggu-nunggu juga, nunggu-nunggu orang-orang bertakwa juga. Tetapi sekali lagi kalimat rosidah untuk konteks surganya tidak terbunyikan secara tekstual. Tidak terbunyikan secara tekstual, tapi makna masuk sekali lagi ya. Maknanya apa?
makna masuk. Makna masuk itu apa? Ya bisa dipahami, bisa dipahami. Dan itu diperkuat oleh banyak hadis sahih yang menceritakan bahwa surga sudah diperhias, dipercantik, bidadari-bidadarinya sudah lama menunggu, terutama di bulan Ramadan, ya kan? Nah, itu tekstualnya di surat An-Naba memang tidak bunyi, tetapi maknanya ada. Di antaranya bisa dipahami dari kondisi berkebalikan yang menjelaskan lawan dari al-muttaqin, yaitu at-taghin, ya. Oke. Nah, perbandingannya lagi kalau yang di Jahannam itu untuk taghin adalah ma'aba. Nah, di sini kosakatanya adalah mafaza. Ma'aba lawannya mafaza. Terus yang terkait dengan kelompok pertama yang masuk Jahannam di ayat 23-nya, Allah berfirman labithina fiha ahqaba, yang tafsirnya adalah bahwa mereka abadi di sana. Ya. Nah, keabadian yang terkait dengan surga ini juga pengertiannya juga masuk pengertiannya. Walaupun sekali lagi teksnya tidak masuk. Teksnya tidak masuk, ya. Tidak masuk, tetapi pengertiannya masuk. Dari mana kita memahaminya? Dari kondisi berkebalikan yang ada di konteks surat An-Naba ini. Oke. Untuk kelompok pertamanya langsung berbicara tentang masalah minuman. Yaitu Allah berfirman di ayat 24, 25, ya. Allah berfirman la yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa, ya. Ayat 24 dan 25 langsung bicara tentang minuman orang-orang yang ada di Jahannam. Nah, untuk konteks muttaqin tidak langsung berbicara minuman. Tetapi pertama bicara tentang tempat tinggal mereka di kawasan seperti apa. Nah, untuk yang kelompok pertama, mereka tempat tinggalnya di mana? Sudah dibunyikan ada Jahannama dan Ma'aba. Tempat tinggalnya adalah Jahannam dan Ma'aba. Itulah tempat tinggal mereka. Nah, untuk yang muttaqin, tempat tinggalnya itu adalah hadaiko. Jadi tempat tinggalnya nggak disebut tekstual, tapi bisa dipahami di istana, ya. Tempat tinggal muttaqin itu di mana? Di istana, yang istananya itu di tengah-tengah taman atau kebun yang sangat luas. Tempat tinggalnya di istana, istananya sendiri berada di tengah-tengah taman, ya. Yang taman itu digambarkan di An-Naba dengan gambaran hadaiko. Artinya adalah basatin, kebun-kebun. Artinya bukan hanya satu kebun, banyak kebun. Banyak ini pengertiannya apa? Banyak ini bisa pengertiannya warnanya, ya kan? Ragam warna-warni yang ada di taman dan kebun itu. Banyak pengertiannya bisa bentuk tanamannya. Bentuk dari sisi besar kecilnya, tinggi rendahnya, model-model daunnya, model-model bunganya, ya. Itu basatin, ya. Basatin, oke. Banyak juga bisa pengertiannya adalah ya secara kalau bahasa di dunia kawasan geografinya meterannya itu banyak, artinya luas. Ya, di situ ada berbagai jenis tanaman, berbagai warna tanaman, berbagai jenis bunga, berbagai jenis buah, ya semuanya digambarkan loh dengan gambaran hadaiko. Sehingga kalau menginginkan apa saja, apa yang diinginkan sudah tersedia di situ. Bahkan yang belum tersedia, begitu diinginkan langsung datang tersedia. Nah, ini disebut untuk konteks muttaqin. Nah, tapi untuk konteks yang taghin disebutkan global. Jadi yang surganya disebutkan detail, nerakanya disebutkan global. Hanya Jahannama dan Ma'aba. Oke, itu tempat tinggalnya adalah di istana, ya. Yang istana itu berada di tengah-tengah kebun, kebunnya pun hadaiko, bukan cuma satu. Ada banyak kebunnya.
Terus juga secara lebih spesifik ya, di lingkungan tempat tinggal mereka itu ada a'naba. Ada apa? A'naba. Bentuk jamak dari inab. Inab itu ya anggur. Anggur ini kenapa menjadi disebut secara khusus oleh Al-Quran? Ya karena dia menggambarkan tentang buah sekaligus minuman atau buah yang diubah jadi minuman. Nah kalau ada kebunnya nggak ada habis-habisnya, walaupun sebenarnya surga nggak ada habisnya. Tetapi Allah berikan sesuatu yang sifatnya kasat mata terlihat sehingga tidak muncul kekhawatiran. Nah khawatir itu kan satu bentuk penyiksaan. Di surga nggak ada siksaan, semuanya ada nikmat. Maka tidak ada kekhawatiran tentang suatu saat habis dan sebagainya ya. Tidak ada kekhawatiran suatu saat habis. Nah, kebunnya ada ya kan. Nah apakah penyebutan a'nab ini menafikan adanya yang lain? Tentu tidak. Yang di surat An-Naba saja disebut a'nab. Kita alhamdulillah sudah pelajari juga sudah baca surat Abasa ya. Ya ternyata makanan manusia kan bukan hanya inab, macam-macam. Ada 8 jenis waktu itu ya. Ada 8 jenis. Kalau yang durid insanu ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Terus fa'ambatna fiha ada habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abban. 8 jenis. 8 jenis sana. Sehingga penyebutan a'nab di sini tidak bersifat membatasi, tapi ini disebutkan untuk memberikan gambaran. Di istana itu ada apa saja. Oke. Wa a'naban. Jadi tempat tinggalnya adalah istana, nggak disebut, tapi bisa dipahami di tengah hadaik yang sebagian hatikohnya itu adalah hatikotul inab. Hatikotul inab. Oke. Terus di dalam istana itu pun ya, dia tidak tinggal sendirian, karena sendirian itu bagian dari penyiksaan. Sendiri itu bagian dari azab. Sendiri itu bagian dari azab. Ya. Maka dia ditemani. Nah, pertanyaannya ditemani siapa? Nah, di surat An-Naba digambarkan ditemani oleh kawaiba yang atroba. Kawaiba yang atroba. Mereka adalah bidadari-bidadari yang sekaligus juga menjadi istri mereka-mereka yang berada dalam surga. Istri mereka yang ada dalam surga. Nah, di surat An-Naba ini tentang bidadari yang digambarkan dari bidadari itu kawaib dan atrobnya. Biasanya bidadari disebutnya itu al-hur al-ain. Yang paling sering disebut ya bahasa Arabnya bidadari itu al-hur al-ain. Al-hur itu adalah menggambarkan tentang warna kulitnya. Warna kulitnya al-hur yang sangat putih, jernih, bersih, ya kan? Putih, jernih, bersih. Ya, kalau bahasa sekarang itu apa ya? Hah? Bahasa sekarang, ada istilahnya itu ya. Nah, al-ain itu udah menggambarkan matanya. Menggambarkan matanya. Itu gambaran bidadari. Nah, di surat An-Naba ini spesifik. Yang digambarkan dari bidadari itu bukan kulitnya, bukan berarti kulitnya bermasalah, enggak. Ya, enggak disebut saja. Warna kulitnya enggak disebut. Terus matanya nggak disebut, tapi yang disebutkan di sini adalah jumlahnya tidak satu. Kemudian mereka yang disebutkan adalah dari sisi kawaibnya, dari sisi susunya, dari sisi susunya, dan juga karena jumlahnya tidak satu, antara satu dengan yang lain seperti apa digambarkan adalah atrob ala sinnin wahidin, ala sinnin wahidin. Ini yang digambarkan di surat An-Naba, dan ini tidak ada apa namanya? Bahasa pembandingnya untuk konteks at-taghin. Untuk konteks at-taghin yang masuk dalam jahanam, ya. Karena apakah berarti tidak ada temannya di neraka? Ada temannya. Tapi teman yang semakin menambah siksa mereka. Teman yang semakin apa? Menambah siksa mereka. Tekstualnya di surat An-Naba teman yang menambah siksa tidak disebutkan. Nah, tapi bisa dipahami dari mana? Dipahami dari kondisi berkebalikan surga itu. Dan apa yang kita pahami dari kondisi berkebalikan itu dikuatkan oleh ayat lain. Oleh ayat lain dalam Al-Quran misalnya al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Bahwa segala bentuk pertemanan, perkoncoan ya,
hubungan suami istri, bapak, anak, dan sebagainya. Begitu sama-sama di neraka, mereka berubah menjadi musuh. Ada temannya, tapi teman yang berubah menjadi musuh sehingga menambah siksa yang mereka dapatkan. Dan segala bentuk hubungan, termasuk hubungan atasan dan bawahan, pimpinan dengan yang dipimpin, penguasa dengan rakyat, itu hubungan juga. Di akhirat nanti semuanya berubah jadi musuh. Berubah menjadi musuh sehingga sesama mereka saling melaknat. Menambah siksaan mereka. Sekali lagi di surat An-Naba tekstualnya nggak disebut, tapi harus kita pahami dari kondisi berkebalikan yang ada ceritanya di Al-Muttaqinnya, dan pemahaman kita terhadap kondisi kebalikan itu dikuatkan oleh ayat-ayat lain dalam Al-Quran Al-Karim. Oke. Lalu setelah itu baru berbicara tentang minuman mereka-mereka yang minuman orang-orang bertakwa di akhirat atau di surga. Nah, yang minuman ini untuk yang at-taghin digambarkan tadi di ayat 24-25, yang la yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghasaqan. Nah, untuk yang di surga minumannya apa? Wa ka'san dihaqa, yang la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Minumannya adalah, ya ada banyak minuman di surga, mau minta minuman apa saja ada tersedia. Tapi yang digambarkan di ayat Naba adalah minuman itu pertama dari sisi wadahnya dulu. Alat meminumnya. Apa alat meminumnya? Alat minumnya dibahasakan ka'san. Ka'san tuh kalau sekarang itu ya piala. Memang piala itu kan aslinya adalah gelas untuk diisi khomer. Jadi yang menang dikasih piala dalam arti gelas. Lalu ke gelas itu dituangkan khomer, lalu mereka minum bersama. Itu asli piala itu begitu aslinya. Ya. Asli piala begitu. Walaupun sekarang piala juga dipakai untuk memberikan hadiah kepada lomba Quran, lomba fikih, ya, lomba baca kitab. Dikasih piala juga, tapi pialanya piala tertutup yang tidak bisa diisi khomer, ya. Piala tertutup. Ya. Nah, itu aslinya piala terbuka. Begitu menang diberi untuk dituangkan minuman, lalu mereka mabuk bersama. Itu ka'san. Nah, di surga nanti tempat minumnya juga ka'san. Ka'sannya terbuat dari apa? Ya macam-macam. Ada yang terbuat dari emas, ada yang dari perak, dan lain sebagainya. Nah, lalu ke ka'san itu dituangkanlah khomer. Ya. Dituangkanlah khomer yang gara-gara minum khomer, penghuni surga menjadi mabuk. Hanya saja mabuknya mereka di surga tidak seperti mabuk di dunia. Kalau mabuk di dunia, itu ngomongnya ngeraco, omongan yang ngeraco itu menimbulkan pertikaian, pertengkaran, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di surga mabuk juga, tetapi mabuknya la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba atau wala kidzaban. Ya. Oke, ya. Jadi mereka ya dalam keadaan mabuk-mabuk begitu, di antaranya di ayat lain, di surat-surat lain diceritakan, ya, mereka saling bertanya kepada yang lainnya, kok kita bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini, gimana ceritanya, ya gitu. Jadi kalau di ayat lain juga digambarkan wala taksiman, ya, kosakata yang keluar dari mulut mereka gara-gara mabuk, itu bukan kosakata yang mengandung dosa, bukan kosakata yang mengandung dosa. Jadi ini penjelasan tentang lil muttaqin. Secara garis besar Allah berfirman mafazan, sebagian dari pendetilan mafazan adalah hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Yang kalau kita dalami lagi, sebagian poin-poin detailnya bisa kita munculkan dari kondisi berkebalikan yang ada di ayat 21 sampai ayat 30 di surat An-Naba juga. Oke. Nah, mereka semua mendapatkan, orang bertakwa mendapatkan mafazan seperti itu. Kok bisa? Itu gimana ceritanya? Allah berfirman, jazaan min rabbika atau an hisaba. Jazaan min rabbika atau an hisaba. Jadi itu semua adalah balasan dari Allah SWT, Rabbika, ya, Allah SWT, ya, yang Allah kalau membalas itu
balasannya itu adalah ato'an hisaba ya. Ato'an hisaba. Oke, kenapa ato'an hisaba ya? Ya, di surat lain atau di ayat lain ya, Allah SWT itu adalah zat yang maha bersyukur. Zat yang maha bersyukur. Jadi manakala kita berbuat kebaikan, kebaikan kita tentu sangat sedikit, tetapi karena Allah adalah zat yang maha bersyukur, maka Allah SWT membalas kebaikan kita yang sedikit itu dengan balasan yang berlipat-lipat yang sangat banyak. Berlipat-lipat yang sangat banyak inilah yang digambarkan dengan ato'an hisaba. Oke, sementara sampai sini dulu ya yang kita baca dari tafsir Jalalain ini. Oke, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan salatul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.